Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini pengarang memulai kajian kitabnya dengan membaca basmalah. Artinya karangan ini dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan mengagungkan kepada Allah dan mengharap kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi khassa hadhil ummatal muhammadiyah. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan umat Muhammad ini. Ini artinya apa? Ini memberikan penegasan bahwa umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam, adalah umat yang memang diistimewakan oleh Allah. Umat yang diberikan keutamaan sehingga umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, lebih istimewa, lebih utama, lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Ini semata-mata anugerah dari Allah. Karenanya segala puji bagi keistimewaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan umat Muhammad? Bimaddakhara laha minal fadailis saniyah. Dengan apa yang Allah simpan bagi umat ini berupa keutamaan-keutamaan yang luhur. Salah satu keutamaan yang luhur bagi umat Islam adalah keutamaan, keistimewaan yang diberikan pada hari Jumat bagi umat Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk. Setelah membaca hamdalah, sholawat dan salam wa ba'du, dan setelah ini, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, kemudian beliau memang muqaddimahnya pendek sekali karena kitab ini kitab kecil. Faqad dzakara al-Ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim fi Kitabil Hadyi liyaumil Jum'ati khususiyatin bid'an wa 20 khususiyatan. Wafatahu ad'afu ma dzakar. Al-Ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Hadyun Nabawi, beliau punya kitab yang dikenal dengan nama Al-Hadyun Nabawi. Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah ini punya kitab dikenal dengan Hadyun Nabawi. Nama aslinya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Nah, Syekh Ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim di dalam kitab tersebut menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Sekitar 20 lebih keistimewaan hari Jumat. 20 lebih yang disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad sebanyak 33 keistimewaan. Wafatahu ad'afu ma dzakara. Dan beliau Syekh Ibnul Qayyim ini telah luput dari catatan beliau, tidak tercatat oleh beliau ini berkali lipat dari yang disebutkan. Masih berkali lipat tidak beliau sebutkan. Wa qad ra'aytu isti'abaha fi hadhil kurrasati munabbihan ala adillatihi ala sabilil ijaz. Dan aku benar-benar berpendapat, aku benar-benar memandang untuk menyebutnya secara menyeluruh. Aku ada keinginan menyebutnya secara menyeluruh di dalam buku tulis ini dengan mengingatkan pada dalil-dalilnya secara ringkas. Wa tatabba'tuha, dan aku meneliti berbagai keistimewaan tersebut beserta dalil-dalilnya. Fatahassaltu minha ala mi'ati khususiyatin. Maka aku menghasilkan dari dalil-dalil itu, dari kajian itu, pada 100 keistimewaan. Jadi yang berhasil diteliti, dihasilkan berdasarkan penelitian Imam Suyuti, hari Jumat ini setidaknya memiliki 100 keistimewaan. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah yang memberikan pertolongan dalam
dalam kajian kitab ini. Nah, kemudian al-khususiyatul ula, keistimewaan yang pertama. Apa keistimewaan yang pertama? Annahu 'aidu hadhil ummah. Hari Jumat merupakan hari raya umat Islam ini. Jadi hari Jumat ini adalah hari raya bagi umat Islam. Akhraj Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin." Sesungguhnya hari Jumat ini hari raya. Ja'alahullahu lil muslimin, yang Allah jadikan bagi orang-orang Islam. Faman jaa'a ilal jum'ati falyaghtasil. Maka ingat, barang siapa yang akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Mengapa? Karena itu hari raya, berkumpulnya banyak orang mandi. Kalau tadi sudah mandi, kemudian berangkat kerja dan mau Jumat lagi, sebaiknya mandi lagi, agar keringatnya tidak terbawa ke masjid. Wa in kana tibun falyamassa minhu. Kalau ada parfum, ada minyak wangi, mau menghadiri Jumat, maka sentuhlah, maka ambillah, maka dapatkan parfum itu, maka gunakan parfum itu. Wa alaikum bisiwak, dan jangan lupa lakukan siwak. Jadi diperintahkan melakukan siwak. Mengapa? Karena akan berangkat hari raya. Dan siwak ini bisa dilakukan di rumah dengan pakai pasta gigi, sikat gigi beserta pasta gigi atau odol. Kemudian kalau bisa juga membawa kayu siwak ke masjid. Wa kharajat Tabrani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu an. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin minal jum'ah. Rasulullah telah bersabda dalam satu Jumat di antara Jumat-Jumat yang ada. Bagaimana sabdanya? Ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, wahai jamaah kaum muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'aidan. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari di mana Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi kamu. Karena ini hari raya bagi kamu, faghtasilu. Kamu kalau mau ke masjid mandi dulu. Jangan tidak mandi lalu ke masjid. Wa alaikum bisiwak, dan lakukan siwak. Insyaallah kalau mandi, apalagi pakai sampo, insyaallah bakteri atau virus-virus akan bersih dari fisik kita. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, al-khususiyatu tsaniyatu annahu yukrahu shaumuhu munfaridan. Keistimewaan yang kedua, sesungguhnya makruh berpuasa pada hari Jumat sendirian. Berpuasa pada hari Jumat saja. Sementara selain Jumat tidak berpuasa, ini hukumnya makruh. Mengapa makruh? Ini karena istimewanya hari Jumat. Jadi kalau Jumat berpuasa, maka agar tidak makruh, puasa dari hari sebelumnya mulai Kamis, atau puasa dengan hari berikutnya hari Sabtu, agar tidak makruh. Mengapa? Li hadits Syaikhain, karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah sekali-kali salah seorang kamu berpuasa pada hari Jumat. Illa ayyasuma qablahu aw ba'dahu, kecuali apabila dia berpuasa sejak hari sebelumnya atau berpuasa dengan hari berikutnya. Wa akhraja an Jabirin qala, Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Jabir. Jabir berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada hari Jumat saja. Wa akhrajal Bukhari an Juwairiyah ummil mukminin radhiyallahu anha.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Juwairiyah Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ati wa hiya sha'imatun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, masuk ke rumahnya, mendatangi istrinya yang bernama Juwairiyah pada hari Jumat. Dan Siti Juwairiyah sedang berpuasa. Faqala, Rasulullah bersabda, bertanya, asumti amsi, apakah kamu kemarin berpuasa? Faqalat, Siti Juwairiyah menjawab, la, tidak. Qala, Rasulullah bertanya lagi, aturidina antasumi ghadan, apakah kamu hendak berpuasa pada besok hari? Qalat, Juwairiyah berkata, la, tidak. Qala, Rasulullah bersabda, fa'aftiri, kalau begitu berbukalah sekarang, jangan berpuasa. Ini dalil makruh berpuasa pada hari Jumat saja. Wa akhrajal hakimu an Junadah bin Abi Umayyah al-Azdi. Al-Hakim meriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah al-Azdi. Qala, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin minal Azdi yaumal jum'ati. Aku memasuki kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari suku Azad pada hari Jumat. Fada'ana ila ta'amin bayna yadayhi. Lalu beliau mengajak kami pada makanan yang ada di hadapannya. Makanan yang dihidangkan. Jadi kalau ada tamu pada hari Jumat, kasih makan. Ya Rasulullah, ada orang dikasih makan. Fakulna, kami berkata, inna suyam, kami berpuasa Rasulullah. Qala, beliau bertanya, asumtum amsi, apakah kemarin kalian berpuasa? Qulna, kami berkata, lah, tidak Rasulullah. Qala, beliau bertanya lagi, afatasumuna ghadan, apakah besok kamu akan berpuasa? Kalian mau berpuasa? Qulna, kami berkata, lah, tidak. Qal, baginda bersabda, fa'aftiru, kalau begitu sekarang kalian berbuka, ojo poso, jangan puasa. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, la tasumu yaumal jum'ati munfaridan, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat secara sendirian, tidak disambung dengan hari sebelumnya atau tidak dilanjutkan dengan puasa hari berikutnya. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Muslim mengeluarkan atau meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali, janganlah kalian menentukan malam Jumat dengan beribadah pada malamnya di antara malam-malam yang lain. Jangan. Malam yang lain gak ibadah, malam Jumat aja yang beribadah. Jangan. Wala takhussu yaumal jum'ati bisyamin bainil ayyam, dan jangan kalian khususkan, jangan kalian tentukan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari yang lain. Jangan puasa hari Jumat saja. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadikum, kecuali kalau kalian berada pada puasa yang memang menjadi puasa salah seorang kamu. Misalnya kalian mengqadha, mengganti puasa yang hutang, itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa kalau puasa seperti itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, as-sahihu min madhhabina wa bihi qata'al jumhur karahatu shaumi yaumil jum'ati munfaridan. Pendapat yang sahih dari mazhab kami, mazhab Syafi'i, dan itu dipastikan oleh mayoritas ulama kami, makruh berpuasa hari Jumat secara sendirian. Wa fi wajhin annahu la yukrah. Ada satu pendapat sebagian ulama kami yang mengatakan tidak makruh. Tapi kalau yang sahih makruh. Tidak makruh itu illa liman law shamahu mana'ahu minal ibadati wa at'afahu. Tidak makruh itu kecuali bagi orang di mana orang itu seandainya berpuasa pada hari Jumat, maka puasanya akan mencegahnya dari beribadah dan melemahkannya dari beribadah. Mengapa? Di hari Jumat ini banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti baca surat Kahfi,
baca surat Yasin, baca surat-surat yang lain. Ini banyak dianjurkan. Kalau seandainya puasa atau juga melemahkan untuk ibadah Jumat. Kalau dia berpuasa gak kuat, lemah mau Jumatan, maka ini makruh. Ini sebagian pendapat. Mengapa? Li hadithi Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Ibnu Mas'ud. Ini mengatakan tidak makruh karena ada hadis Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qallama kana yuftiru yaumal Jum'ah. Sesungguhnya Nabi SAW sedikit sekali yang tidak berpuasa pada hari Jumat. Berarti puasa Jumat tidak makruh. Ada ulama berpendapat begitu. Wa ajabal awwalu anhu. Pendapat yang pertama itu menjawab terhadap hadis ini. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumul khamis fa wasalal jum'ata bihi. Sesungguhnya Nabi SAW berpuasa sejak hari Kamis. Nabi itu hari Kamis berpuasa, karenanya Jumat disambung dengan Kamis. Itu rahasianya. Titik. Ini jawaban ulama jumhur yang mengatakan makruh. Waqtulifa fil hikmah allati kuriha shaum li ajliha. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah. Mengapa puasa hari Jumat ini makruh? Kalau hanya hari Jumat, hikmahnya apa? Tujuannya apa? Wassahihu kama qala An-Nawawi, pendapat yang sahih seperti dikatakan Imam Nawawi, annahu kuriha li'annahu yaumun syuri'a fihi ibadatun katsiratun minadz-dzikri wad-du'ai wal qiraati was-shalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fastuhibba fitruhu. Mengapa makruh puasa hari Jumat? Karena pada hari Jumat ini merupakan hari di mana dianjurkan banyak melakukan ibadah-ibadah seperti berzikir, dianjurkan gak berhenti zikir, berdoa, dianjurkan banyak doa, kemudian baca Quran, dianjurkan banyak baca Quran, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, dianjurkan banyak bersolawat. Karenanya tidak berpuasa pada hari Jumat itu disunnahkan liyakuna a'wana ala ada'i hadzal wadhaifi binashatin min ghairi malalin wala sa'amatin. Dianjurkan berbuka tidak berpuasa agar dia berbuka tidak berpuasa itu lebih membantu untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah ini dengan semangat, tanpa capek, tanpa bosan. Wa huwa nadhirul haji bi Arafah fa innal aula lahu al-fitru lihadhil hikmah. Ini sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji pada hari Arafah. Ketika ada di Arafah dianjurkan tidak berpuasa. Mengapa? Agar lebih kuat berzikir kepada Allah. Imam Nawawi berkata, fa in qila, seandainya ada yang berkata, lau kana kadzalika lam tazalil karahatu bi shaumin qablahu aw ba'dahu li baqa'il ma'nal madhkur. Kalau ada yang berkata, loh seandainya tujuannya makruh puasa hari Jumat saja itu tujuannya biar semangat beribadah pada hari Jumat, mestinya makruh itu tidak hilang dengan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Karena namanya puasa pasti capek walaupun puasa dari sebelumnya. Fal jawabu, maka jawabannya adnahu yahsulu lahu bi fadilatis shaum alladzi qablahu aw ba'dahu ma yajburu ma qad yahsulu min futurin aw taksirin fi wadhaif yaumil jum'ati bisababi shaumihi. Maka jawabannya sesungguhnya orang tersebut akan menghasilkan dengan keutamaan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, menghasilkan keutamaan di mana keutamaan itu akan menambal apa yang terjadi pada hari Jumat berupa kendor, berupa lemah atau kurang di dalam beribadah, dalam melaksanakan anjuran-anjuran hari Jumat sebab puasa. Artinya puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari sesudahnya itu dapat menambal kekurangan semangat di dalam beribadah. Nah, ini artinya apa? Hari Jumat itu harus lebih rajin beribadah. Karena hari Jumat ini hari raya, hari istimewa.
jangan disamakan dengan seperti hari-hari biasa. Karenanya biasanya di pondok-pondok hari Jumat libur mengaji. Mengapa? Untuk fokus beribadah kepada Allah, termasuk sholawat. Malam Jumat dulu ketika di pondok, malam Jumat biasanya sholawat, karena memang anjuran banyak sholawat. Nanti di belakang ada keterangannya. Waqila al-hikmatu khawful mubalaghati fi ta'zimihi bihaitsu yuftatanu bihi kama tutina bis sabati. Ada yang mengatakan hikmah dimakruhkan puasa Jumat karena khawatir berlebih-lebihan dalam mengagungkan Jumat, di mana orang nanti ya terlalu. Sebagaimana orang-orang Yahudi dulu berlebih-lebihan mengagungkan hari Sabtu. Qala Imam Nawawi berkata, wa hadza batil. Alasan ini batil, gak benar. Muntaqadun bi sholatil Jum'ah. Alasan ini dibatalkan dengan sholat Jumat. Wasairi ma syuri'a fihi min anwa'i sya'iri wa ta'zimi mimma laysa fi ghairihi. Dan semua syiar-syiar, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat dan mengagungkan hari Jumat yang tidak ada pada hari yang lain. Ini alasan-alasan, dan ada beberapa alasan. Kemudian keistimewaan yang ketiga, al-khususiyatu tsalitsatu. Keistimewaan yang ketiga, annahu yukrahu takhsisu lailatihi bil qiyam. Sesungguhnya makruh menentukan malam Jumat dengan ibadah malam. Kalau enggak malam Jumat, enggak sholat tahajud. Malam Jumat aja yang beribadah itu makruh. Mengapa? Lil hadits sabiq, karena hadis di depan tadi. Lakin akhrajal Khatib fi riwayah Malik. Tetapi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam riwayat dari Imam Malik min tariq Ismail bin Abi Uwais, dari jalur Ismail bin Abi Uwais an zaujatihi binti Malik bin Anas, dari istri beliau adalah putrinya Imam Malik bin Anas. Gimana? Beliau berkata, anna abaha Malikan kana yuhyi lailatal Jum'ah. Sesungguhnya ayahnya Imam Malik menghidupkan malam Jumat. Malam Jumat ini memang full untuk beribadah kepada Allah. Sepertinya dengan berdasarkan ini Imam Malik berbeda dengan pendapat tadi. Ini keistimewaan yang ketiga. Kemudian keistimewaan yang keempat, al-khususiyatur rabi'atu. Keistimewaan yang keempat, qira'atu alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan fi subhiha. Membaca surah As-Sajdah dan membaca surah Hal Ata dalam sholat subuh hari Jumat. Akhraja Syaikhan an Abi Hurairah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yaumal jum'ati fi sholatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Nabi SAW selalu membaca pada hari Jumat dalam sholat subuh surat alif lam mim tanzil as-sajdah dan surat hal ata 'alal insan. Rasulullah selalu membaca itu, berarti sunnah. Sholat subuhnya hari Jumat sunnah baca itu. Wa fil bab an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ali wa ghairihim. Wa lafdhu Ibnu Mas'ud inda Tabrani yudimu dzalik. Mengenai hadis ini, mengenai bab ini, kajian bab ini juga ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali dan lain-lain. Sedangkan redaksi dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW membaca kedua surat itu secara rutin dalam subuh sholat Jumat. Kila dikatakan, mengapa subuh sholat Jumat membaca sholat tersebut, membaca kedua surat tersebut? Wal hikmatu min qira'atihima al-isyaratu ala ma fihima min dzikri khalqi Adam wa ahwali yaumil Jum'ah. Hikmah membaca dua surat itu sebagai isyarat tentang kandungan dua surat itu yang menyebutkan penciptaan Nabi Adam dan keadaan-keadaan hari kiamat. Li'anna dzalika kana wa yaqa'u yaumal Jum'ah. Karena penciptaan Nabi Adam dan hari kiamat nanti itu terjadi pada hari Jumat. Zakarahu Ibnu Dihyah.
Hikmah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Dihyah. Wa qala ghairu, sementara selain Ibnu Dihyah berkata, bal qasadas sujudaz zaid. Rasulullah SAW membaca surat itu agar ada tambahan sujud, yaitu sujud tilawah ketika surat As-Sajdah. Wa kharaja Ibnu Abi Syaibah an Ibrahim an-Nakhai annahu qala. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai berkata, yustahabbu ay yuqra fi subhi yaumil jum'ati bi suratin fiha sajadatun. Disunnahkan pada sholat subuh hari Jumat untuk dibacakan surat yang ada sajadahnya. Yang penting ada sajadahnya. Jadi tidak fokus pada surat. Alif Lam Mim Tanzil. Ini riwayat dari Ibrahim an-Nakhai, salah seorang termasuk guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Wa akhraja aydan anhu annahu qara surat Maryam. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari an-Nakhai bahwa beliau pada subuh salat Jumat membaca surat Maryam. Wa akhraja Ibnu Aun qala, Ibnu Aun juga meriwayatkan, beliau berkata, Ibnu Aun berkata, kanu yaqra'una fi subhi yaumal jum'ati bi suratin fiha sajadah. Para ulama salaf, generasi salaf selalu membaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat dengan surat yang ada ayat sajadahnya. Ini keistimewaan yang keempat. Al-khususiyatul khamisatu, keistimewaan yang kelima, anna sholatas subhi afdalus sholawati 'indallah. Sholat subuh pada hari Jumat adalah sholat yang paling utama di sisi Allah. Akhraja Sa'id bin Mansur fi sunani an Ibnu Umar. Annahu qa'ada Jumran fi sholati subhi falamma jaa qala ma shaghalaka an hadhihi shalah ama alimta anna awjaha sholati 'indallahi ghadatul jum'ati min yaumil jum'ati fi jama'atil muslimin. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam As-Sunan dari Ibnu Umar bahwa Jamran duduk-duduk dalam sholat subuh, artinya tidak datang sholat berjamaah. Setelah Ibnu Umar datang, Ibnu Umar berkata, apa yang membuat Jamran ini gak sholat subuh, gak datang berjamaah, tidak datang berjamaah ke tempat berjamaah? Ibnu Umar bertanya, apa yang membuat kamu sibuk gak sholat berjamaah subuh? Apakah kamu tidak tahu bahwa sholat yang paling tinggi, yang paling berharga di sisi Allah adalah pagi Jumat di hari Jumat, sholat subuh Jumat pada hari Jumat bersama jamaah kaum muslimin. Ini sholat yang paling utama. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'ab musarrihan bi raf'ihi bi lafzi. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis itu dalam Syu'abul Iman. Imam Baihaqi menjelaskan bahwa hadis tersebut marfu', dirafa'kan kepada Nabi SAW dengan redaksi inna afdalas sholati 'indallah sholatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Sesungguhnya sholat yang paling utama di sisi Allah, menurut Allah, adalah sholat subuh pada hari Jumat berjamaah. Karenanya sekarang di banyak daerah di Indonesia ada gerakan subuh berjamaah. Biasanya gerakan subuh berjamaah ini dilakukan hari Jumat. Mengapa? Subuh berjamaah hari Jumat adalah sholat yang paling utama. Wa akhrajal Bazzar wa Tabrani an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Al-Bazzar dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minas shalawat salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah. Wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Tidak ada salat
Tidak ada di antara sekian sholat satu sholat yang lebih utama daripada sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Dan aku tidak menyangka, tidak mengira orang yang menghadiri jamaah sholat subuh pada hari Jumat di antara kamu kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini keistimewaan yang kelima. Al-khususiyatus sadisatu, keistimewaan yang keenam, sholatul Jum'ah. Hari Jumat ini ada sholat Jumat, hari yang lain gak ada sholat Jumat. Waqtisasuha bi rak'atain, dan sholat Jumat ini cuma 2 rakaat. Wa hiya fi sa'iril ayyami arba'. Sholat Jumat di hari-hari yang lain itu 4 rakaat. Ini keistimewaan. Al-khususiyatus sabi'atu annaha ta'dilu hajjatan. Keistimewaan yang ketujuh, sholat Jumat ini menyamai haji 1 kali. Akhrajah Humaid bin Zanjawi fi Fadailil A'mal. Al-Imam Humaid bin Zanjawi meriwayatkan dalam kitabnya Fadailul A'mal. Wal Hafidh Ibnu Abi Usamah fi Musnadihi. Dan Hafidh Ibnu Abi Usamah dalam musnadnya Abdi bin Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hijjul masakin. Hari Jumat ini adalah hajinya orang-orang miskin. Orang miskin berangkat Jumat sama dengan orang kaya berangkat ibadah haji. Wa akhraj Ibnu Zanjawi an Sa'id bin Musayyab juga meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab berkata, lal jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu'in. Sungguh salat Jumat lebih aku senangi daripada haji sunnah, haji tatawwu. Karenanya bagaimanapun, dimanapun keadaannya, jangan sampai meninggalkan sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah ini sama dengan haji tatawwu. Sholat Jum'ah ini hukumnya wajib. Ini pentingnya sholat Jumat. Kita sudah menyampaikan 7 keistimewaan hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan hari Jumat. Kita akhiri dengan bacaan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa salam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.